welcome back to my YouTube channel. Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth Patian, NPM 1211420120055. Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Saya akan menjelaskan tentang glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transport elektron pada sel eukariotik yang memiliki mitokondria dan dalam keadaan aerob. Dan juga saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung ATP yang dihasilkan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan glikolisis. Glikolisis merupakan salah satu metabolisme untuk menghasilkan energi pada metabolisme karbohidrat. Glikolisis juga terbagi menjadi dua, yaitu ada glikolisis yang terjadi pada sel yang memiliki mitokondria dan dalam keadaan aerob atau dalam keadaan ketersediaan oksigen. Ada juga glikolisis yang terjadi pada sel yang tidak memiliki mitokondria dan dalam keadaan anaerob atau tidak dalam ketersediaan oksigen. Perlu kalian ketahui bahwa syarat untuk glikolisis menghasilkan energi yang banyak adalah yang pertama, sel harus memiliki mitokondria, dan yang kedua, sel harus berada dalam keadaan aerob. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Teman-teman perhatikan gambar berikut. Nah, yang pertama ketika kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, maka karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa. Nah, glukosa ini akan diubah lagi menjadi glukosa 6-fosfat. Pada reaksi ini terjadi penggunaan ATP. ATP yang digunakan berubah menjadi ADP. Lanjut, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dan diubah lagi menjadi fruktosa 1,6 biosfat. Pada reaksi ini terjadi penggunaan ADP berubah menjadi ATP. Nah, lanjut. Fruktosa 1,6 biosfat menghasilkan dua senyawa, yaitu gliseraldehida 3-fosfat dan dehidrosin aseton fosfat. Kedua senyawa ini memiliki senyawa-senyawa yang sama. Nah, yaitu 1,3 bifosfogliserat. Nah, dalam reaksi ini terjadi pembentukan NADH dari NAD menjadi NADH. Di sini juga NAD menjadi NADH. Lanjut, 1,3 bifosfogliserat diubah lagi menjadi 3-fosfogliserat. Nah, 3-fosfogliserat akan diubah lagi menjadi 2-fosfogliserat. Di dalam reaksi ini terjadi perubahan ADP menjadi ATP. Sama di sini ADP menjadi ATP. Nah, lanjut. Dari 2-fosfogliserat diubah lagi menjadi fosfonolpirufat. Nah, jadi dari fosfonolpirufat ini diubah menjadi enol atau pirufat. Dalam jalur glikolisis, satu molekul glukosa menghasilkan 4 ATP. 1, 2, 3, 4. Tetapi pada reaksi awal memakai 2 ATP, sehingga 4 ATP yang dihasilkan akan dikurangi 2 ATP. Jadi, satu glukosa yang masuk ke dalam jalur glikolisis menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 pirufat. Pirufat yang dihasilkan akan masuk ke dalam dekarboksilasi oksidatif dan NADH ke transport elektron.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs atau asam sitrat dan juga dekarboksilasi oksidatif. Penjelasan ini saya buat agar teman-teman lebih mudah memahaminya. Satu molekul glukosa masuk ke dalam glikolisis akan menghasilkan 2 pirufat. Nah, 2 pirufat masuk ke dalam dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 mol asetil-CoA. 2 mol asetil-CoA masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, berikut adalah penjelasan dari siklus Krebs. Satu molekul asetil-CoA akan berkaitan dengan oksaloasetat dan akan membentuk asam sitrat. Asam sitrat akan diubah lagi menjadi cis-sitrat dan akan diubah lagi menjadi isositrat. Isositrat akan diubah lagi menjadi oksalosuksinat. Nah, dalam reaksi kali ini terjadi perubahan NAD menjadi NADH. Nah, oksalosuksinat akan diubah lagi menjadi alfa-ketoglutarat. Dari alfa-ketoglutarat akan diubah lagi menjadi suksinal-CoA. Nah, dalam reaksi kali ini terjadi pembentukan NADH. Dari NAD kemudian akan berkaitan dengan hidrogen NAD, kemudian akan berkaitan dengan hidrogen membentuk NADH. Kemudian suksinal-CoA akan diubah lagi menjadi suksinat. Nah, dalam reaksi kali ini terjadi pembentukan ATP, yaitu dari ADP yang akan berkaitan dengan fosfat membentuk ATP. Nah, dalam suksinat akan diubah lagi menjadi fumara. Nah, dalam fumara, reaksi kali ini terjadi pembentukan FADH. FADH dibentuk dari mana? Dari FAD yang akan berkaitan dengan atom hidrogen membentuk FADH. Kemudian dari fumara akan diubah lagi menjadi malat. Nah, dari malat akan diubah lagi menjadi oksaloasetat. Nah, dalam reaksi kali ini terjadi pembentukan NADH dari NAD yang kemudian berkaitan dengan hidrogen membentuk NADH. 1 asetil-CoA dalam siklus Krebs menghasilkan 3 NADH. 1, 2, 3 dan 1 FADH. Dan 1 ATP. Karena dalam dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA, sehingga reaksi siklus Krebs terjadi sebanyak 2 kali juga. Jadi, 1 molekul glukosa dalam glikolisis menghasilkan 2 pirufat, kemudian masuk ke dalam dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA, kemudian masuk lagi ke dalam siklus Krebs menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH. Nah, di sini pasti ditanyakan mengapa bisa menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH. Karena 1 asetil-CoA dalam siklus Krebs menghasilkan 3 NADH, 2 FADH, dan 1 ATP. Sehingga jika dikalikan 2 menghasilkan 2 ATP dan 6 NADH dan 2 FADH. FADH dan NADH akan masuk ke dalam transport elektron untuk diubah menjadi ATP. Jadi, 1 molekul glukosa menghasilkan 2 ATP, 2 NADH glikolisis, 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH siklus Krebs.
Jadi total keseluruhan energi adalah 36 ATP. Sebenarnya hasilnya 38 ATP. Tetapi pada reaksi awal glikolisis terjadi penggunaan 2 ATP sehingga dikurangi 2, jadi total keseluruhan energi adalah 36 ATP. Berikut ini adalah reaksi metabolisme yang menghasilkan energi. Simak videonya ya teman. Yang pertama, satu molekul glukosa akan masuk ke dalam glikolisis. Jadi, satu molekul glukosa akan masuk ke dalam glikolisis. Oke. Glikolisis akan menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 pirufat. Kemudian, 2 pirufat akan masuk ke dalam jalur dekarboksilasi oksidatif. Pirufat di dalam dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH dan 2 asetil-CoA. 2 asetil-CoA akan masuk ke dalam jalur siklus Krebs. Di dalam jalur siklus Krebs ini terjadi pembentukan 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH. Kemudian NADH dan FADH yang dihasilkan dalam glikolisis dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs akan masuk ke transport elektron untuk diubah menjadi ATP. Nah, teman-teman, saya sudah menjelaskan tentang glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron dalam sel eukariotik yang memiliki mitokondria dalam keadaan aerob dan sudah menghitung hasil ATP. Nah, semoga kalian mengerti dengan video ini ya teman. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Untuk yang nonton, terima kasih. Salam sehat, jangan lupa like, subscribe, share, and comment.